Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu, hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tu, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Wanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qinrzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap
Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak. Napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih.
pesanan Anda. Ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinderzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Chinren mendekat, mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran, tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tu, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lev kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou.
Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzo, kau masih ingat kebiasaanku? Yang Si mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yancho. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak. Napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yujo membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. "Pesanan Anda!" ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinderzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. "Ah, jadi ini istrimu?" Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. "Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. "Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain?" Chinren mendekat, mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. "Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran, tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis." Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. "Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam." Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. "Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis," katanya pelan, namun tegas. "Aku datang untuk ini." Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. "Surat cerai?" Chin terkejut. "Kau serius?" Enggi menegakkan punggungnya. "Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir." Tatapan Yuanjo mengeras. "Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku?" Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yang Si berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yang Si terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yang Si melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma
Mahal! Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Sanyuanzo berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yenjo sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanjo. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzo, kau masih ingat kebiasaanku? Yang Si mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yancho. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yujo membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinrzen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Chinren mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanjo menatap Yangxi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil. Asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangxi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangxi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya,
Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangsi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangsi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lev kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangsi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangsi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan Lin Yangsi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangsi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qinrzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangsi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat, mengamati Yangsi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap Yangsi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangsi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Qin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangsi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya.
Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu, hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Wanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qin menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap Yangxi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangxi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Qin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras.
Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu, hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Wanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qin Rezhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qin Ren mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou,
Kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil. Asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tu, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lev kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh.
Tatapan Yujo membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. "Pesanan Anda!" ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinderzan menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. "Ah, jadi ini istrimu?" Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. "Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. "Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain?" Chinren mendekat mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. "Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran, tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis." Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. "Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam." Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. "Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis," katanya pelan, namun tegas. "Aku datang untuk ini." Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. "Surat cerai?" Chin terkejut. "Kau serius?" Enggi menegakkan punggungnya. "Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir." Tatapan Yuanjo mengeras. "Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku?" Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Sen Wanjo, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzo berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya,
berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanjo sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanjo. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzo, kau masih ingat kebiasaanku? Yang Si mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yancho. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan Lin Yangsi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yujo membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. "Pesanan Anda!" ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinderzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. "Ah, jadi ini istrimu?" Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. "Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. "Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain?" Chinren mendekat, mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. "Yanjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis." Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. "Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam." Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. "Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis," katanya pelan, namun tegas. "Aku datang untuk ini." Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. "Surat cerai?" Chin terkejut. "Kau serius?" Enggi menegakkan punggungnya. "Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir." Tatapan Yuanjo mengeras. "Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku?" Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangsi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengsi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel bintang tuh tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yang Si berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Sen Wanjo, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yang Si terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya.
Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lev kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qinrzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap Yangxi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangxi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Qin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangxi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng.
meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengsi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel bintang tuh tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangsi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Sen Wanjo, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangsi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangsi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangsi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangsi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangsi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan Lin Yangsi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangsi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qinrezhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangsi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat, mengamati Yangsi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran, tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap Yangsi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional, aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangsi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis, katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Qin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangsi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah.
Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu, hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tu, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangxi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Wanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qinrezhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap
Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil. Asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak. Napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih.
pesanan Anda. Ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinderzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah. Yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan. Tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Chinren mendekat mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou.
Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzo, kau masih ingat kebiasaanku? Yang Si mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yancho. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak. Napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yujo membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. "Pesanan Anda!" ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinderzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. "Ah, jadi ini istrimu?" Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. "Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. "Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain?" Chinren mendekat, mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. "Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran, tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis." Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. "Yang kau wanita rasional, aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam." Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. "Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis," katanya pelan, namun tegas. "Aku datang untuk ini." Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. "Surat cerai?" Chin terkejut. "Kau serius?" Enggi menegakkan punggungnya. "Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir." Tatapan Yuanjo mengeras. "Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku?" Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma
Mahal! Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Sanyuanzo berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yenjo sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanjo. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzo, kau masih ingat kebiasaanku? Yang Si mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama Shen Yancho. Kotak makanan di tangan Yengxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak. Napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder dan Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yujo membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinrzen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Chinren mendekat, mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yang Si berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Sen Wanjo, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya,
Itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangsi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangsi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangsi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan, wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangsi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan Lin Yangsi hanyalah istri bayangan. Yang Yi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangsi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qinrzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangsi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat, mengamati Yangsi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap Yangsi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangsi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Qin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yangsi tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya.
Yangsi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu, hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengsi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa asing namun megah. Hotel bintang tuh tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangsi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Sen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangsi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangsi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan Yangsi berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangsi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya, berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangsi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangsi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangsi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangsi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qinrzhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangsi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qinren mendekat, mengamati Yangsi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanzhou menatap Yangsi lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yangsi. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanzhou membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Qin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanzhou mengeras.
Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu, hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tuh, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Shen Wanzhou, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lift kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. Shen Wanzhou berdiri di dekat jendela besar, mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yang mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh. Tatapan Yuzhou membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. Pesanan Anda! Ucap Yangxi tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Qin Rezhen menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. Ah, jadi ini istrimu? Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. Yangxi, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain? Qin Ren mendekat, mengamati Yangxi dengan tatapan merendahkan. Yanzhou,
Kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran. Tapi, sepertinya dia bahkan tidak menangis. Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil. Asal kau tetap diam. Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis. Katanya pelan, namun tegas. Aku datang untuk ini. Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. Surat cerai? Chin terkejut. Kau serius? Enggi menegakkan punggungnya. Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir. Tatapan Yuanjo mengeras. Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku? Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah. Aku akan selalu menjagamu. Janji? Janji sayangku, aku percaya padamu. Kau membuatku bahagia. Aku juga selamanya. Lin Yangxi tidak pernah menyangka bahwa hidupnya akan berubah hanya karena satu pesanan antar makanan. Sore itu hujan tipis turun membasahi kota Haicheng, meninggalkan jejak air di kokoka gedung tinggi yang berkilau seperti cermin dingin dengan jaket tipis dan helm usang. Hengxi menuruni motor listriknya, menatap alamat di ponsel yang terasa. Asing namun megah. Hotel Bintang Tu, tempat yang bahkan belum pernah ia masuki sebagai tamu. Sejak menikah 2 tahun lalu, hidup Yangxi berjalan lurus dan sederhana. Suaminya, Sen Wanjo, adalah pria pendiam yang bekerja serabutan. Setidaknya, itulah yang selalu ia katakan. Mereka tinggal di apartemen kecil, berbagi makan malam sederhana, dan menghitung setiap pengeluaran dengan hati-hati yang tidak pernah mengeluh. Ia percaya selama mereka bersama, hidup miskin pun terasa cukup. Namun hari ini, intuisi Yangxi terasa tidak tenang. Ia melangkah masuk lobi hotel dengan kotak makanan di tangan. Marmer putih mengilap, lampu kristal menjuntai seperti hujan cahaya. Petugas keamanan menatapnya dengan heran. Tapi, setelah melihat seragam pengantar, mereka membiarkannya lewat. Nama penerima tertera jelas di aplikasi Shen Yunzhou. Nama itu membuat langkah Yangxi melambat. Mungkin hanya kebetulan kumamnya mencoba menenangkan diri. Lev kaca membawanya ke lantai paling atas. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan lorong sunyi dengan karpet tebal dan aroma mahal. Saat ia mendekati suite bernomor ke-1801, suara tawa lembut terdengar dari dalam. Suara perempuan yang berhenti. Pintu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, ia melihat pemandangan yang membuat jantungnya terasa diremas. San Yuanzo berdiri di dekat jendela besar mengenakan setelan hitam rapi yang belum pernah Yangxi lihat sebelumnya. Rambutnya tersisir sempurna, kacamata tipis bertengger di hidungnya, memancarkan aura dingin dan elegan. Di hadapannya berdiri seorang wanita anggun dengan gaun merah anggur. Kulit putihnya bersinar di bawah cahaya senja. Yanzhou sedang memasangkan kalung berlian di leher wanita itu dengan gerakan lembut dan penuh perhatian. Kau selalu menyukai yang sederhana tapi mahal, ujar Yuanzhou. Pelan. Wanita itu tersenyum manja. Yuanzhou, kau masih ingat kebiasaanku? Yangxi mengenali wajah itu. Chunren, cinta pertama, Shen Yanzhou. Kotak makanan di tangan Yangxi terasa berat seolah berisi batu. Dadanya sesak, napasnya tercekat. Semua potongan kenangan yang selama ini terasa janggal, tiba-tiba menyatu. Perjalanan bisnis mendadak, panggilan misterius, pakaian mahal yang selalu disembunyikan. Jadi, ini kebenarannya suaminya yang katanya miskin, ternyata seorang miliarder, dan ia Lin Yangxi hanyalah istri bayangan. Yangi mendorong pintu hingga terbuka. Suara itu membuat keduanya menoleh.
Tatapan Yujo membeku. Sesaat ketika melihatnya berdiri di sana, masih mengenakan seragam pengantar makanan. Wajahnya pucat, namun matanya jernih. "Pesanan Anda!" ucap Yang Si tenang. Suaranya jauh lebih stabil daripada perasaannya. Chinderzan menatapnya dari ujung kepala hingga kaki, lalu tersenyum tipis penuh ejekan. "Ah, jadi ini istrimu?" Yano tidak segera menjawab. Diamnya adalah jawaban paling kejam. "Yang Si, ini tidak seperti yang kau pikirkan." Akhirnya ia berkata, namun nadanya datar tanpa rasa bersalah, yang tertawa kecil. "Lalu seperti apa yang harus kupikirkan? Bahwa suamiku miskin sampai aku harus mengantar makanan, tapi mampu membeli kalung bernilai miliaran untuk wanita lain?" Chinren mendekat, mengamati Yang Si dengan tatapan merendahkan. "Yenjo, kau bilang istrimu akan mengemis jika tahu kebenaran, tapi sepertinya dia bahkan tidak menangis." Wanjo menatap Yang Si lebih lama. Di matanya ada keyakinan dingin. "Yang kau wanita rasional. Aku bisa memberimu uang, apartemen, mobil, asal kau tetap diam." Kata-kata itu memutus sisa harapan di hati Yang Si. Ia meletakkan kotak makanan di meja marmer dengan hati-hati. Lalu, dari tas kecilnya, ia mengeluarkan selembar amplop. "Coklat! Aku tidak datang untuk mengemis," katanya pelan, namun tegas. "Aku datang untuk ini." Yanjo membuka amplop itu. Wajahnya berubah. "Surat cerai?" Chin terkejut. "Kau serius?" Enggi menegakkan punggungnya. "Sejak kau memutuskan untuk meremehkan perasaanku, pernikahan ini sudah berakhir." Tatapan Yuanjo mengeras. "Kau pikir hidupmu akan mudah tanpa aku?" Yang Si tersenyum tipis. Senyum paling tenang yang pernah